Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairullah, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas S1 Ilmu Hukum. Izinkan saya membuat video simulasi praktek beracara dalam peradilan pidana. Saya selaku jaksa penuntut umum yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Metro Lampung, Yang Mulia Majelis Hakim, dan para hadirin yang hadir dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Ayam. Yang mana Yang Mulia izinkan saya menjelaskan atau menceritakan singkat kronologi terungkapnya kasus pembunuhan berencana ini, yang mana berawal dari kecurigaan keluarga korban yang tidak bisa menghubungi korban selama 2 minggu. Lalu keluarga korban mendatangi indekos korban yang berada di Metro Lampung dan didampingi oleh pemilik kos membongkar paksa pintu kosan korban dengan cara didobrak, kemudian menemukan korban terbujur kaku, dilapisi dengan plastik dan spray kasur serta wewangian. Akibat dari temuan tersebut, keluarga korban melaporkan kasus ini kepada kepolisian, lalu kepolisian melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus sehingga ditemukanlah pelakunya, yaitu terdakwa Ayam, yang mana terdakwa Ayam adalah sahabat karib dari korban sendiri. Kepolisian menangkap terdakwa Ayam pada tanggal 4 Februari 2024. Kemudian Yang Mulia Majelis Hakim, di sini saya selaku jaksa penuntut umum izinkan memberi pertanyaan kepada terdakwa Ayam. Yang pertama, saudara terdakwa, apakah berdasarkan cerita kronologi tersebut terdakwa mendatangi kosan korban ditemani oleh orang lain? Lalu yang kedua, dari mana saudara mendapatkan pisau yang saudara gunakan untuk membunuh korban? Lalu apa yang saudara terdakwa pikirkan sehingga terlintas di benak pikiran terdakwa untuk melakukan perbuatan keji tersebut kepada sahabat karib saudara sendiri? Lalu setelah kejadian pembunuhan tersebut, apakah terdakwa dibantu oleh orang lain untuk menyembunyikan jasad korban dengan menggunakan spray dan wewangian? Dan apakah tidak ada rasa sesal yang saudara alami setelah melakukan perbuatan keji tersebut? Kemudian Yang Mulia, yang terakhir, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada terdakwa, sejak kapan rencana pembunuhan itu terbesit di dalam pikiran terdakwa? Berdasarkan jawaban-jawaban terdakwa tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim, saya selaku jaksa penuntut umum izinkan memberi rencana dakwaan atau surat dakwaan berdasarkan nomor berkas perkara garis miring nomor registrasi perkara titik 2 PDM titik 340 garis miring Metro Lampung garis miring 4 garis miring 2024. Identitas terdakwa: nama Ayam, nomor identitas berdasarkan KTP, SIM, akta kelahiran, foto, tempat tanggal lahir Lampung, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, pendidikan SMA. Status penangkapan dan penahanan: penangkapan pada tanggal 4 Januari 2024, kemudian dilakukan penahanan oleh penyidik di Rutan pada tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024. Kemudian diperpanjang oleh penuntut umum di Rutan pada tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan 24 Maret 2024. Dan diperpanjang lagi di Rutan pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024. Lalu kemudian diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri di Rutan tanggal 16 April 2024 sampai dengan 26 April 2024. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat
atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kos Pasti Jadi Metro Lampung, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro Lampung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan melakukan pembunuhan atau pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Ayam mendatangi kediaman korban yaitu di kos Pasti Jadi Metro Lampung dan mengambil pisau lipat yang terdakwa bawa di dalam jok motornya. Lalu terdakwa memasukkan ke dalam saku celana, dan pada saat di kosan terdakwa sempat meminta makan dengan korban, lalu terdakwa dan korban makan bersama. Setelah selesai makan, terdakwa dan korban bercanda dan berbincang seperti biasa. Terdakwa menumpang tidur dan dikarenakan mengantuk. Sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, terdakwa bangun dan berpamitan dengan korban hendak pulang. Pada saat keluar pintu kosan, terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang ada di saku celana dan menusuk korban di bagian badan. Korban sempat melawan, namun pada saat korban melawan pelaku langsung menikam leher dan dada korban berulang kali sehingga menyebabkan korban tumbang dan tidak bernapas lagi. Mengetahui bahwa korban sudah tidak bernapas, terdakwa membungkus korban dengan plastik besar, dilapisi spray kasur serta ditaburi pengawet agar tidak membusuk dan tidak menimbulkan bau. Setelah melakukan aksi keji tersebut, terdakwa tidak langsung meninggalkan TKP, tetapi terdakwa sempat mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel, lalu meninggalkan TKP. Motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah iri dan faktor ekonomi. Terdakwa terlilit hutang pinjol dan Netflix serta kosan terdakwa yang belum terbayarkan, sehingga melakukan pembunuhan. Kemudian dilatar belakangi terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Atas perbuatan terdakwa yang mulia majelis hakim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kasus pasal 340 Junto pasal 365 KUHP. Metro Lampung, 18 April 2024, Jaksa Penuntut Umum M. Khairullah SH. Kemudian yang mulia majelis hakim, berdasarkan surat dakwaan tersebut, kami juga melampirkan bukti-bukti sebagai penguat alat bukti dalam persidangan atas dugaan kasus pembunuhan berencana atau pencurian dan kekerasan. Berdasarkan kasus tersebut, barang bukti yang diamankan di tempat kejadian perkara atau korpus deliktinya adalah laptop MacBook, satu buah dompet, satu buah ponsel. Lalu instrumen deliktinya atau alat yang digunakan pelaku yaitu pisau lipat, motor pelaku, dan baju yang dikenakan pelaku. Berdasarkan kasus di atas juga kami mendapatkan bantuan keterangan dari saksi yaitu tetangga kos korban, kemudian surat-surat dan bukti elektronik dari CCTV yang ada di kosan tempat korban tinggal, serta barang bukti yang diamankan oleh kepolisian. Dalam hal ini, yang mulia majelis hakim, izinkan saya sebagai jaksa penuntut umum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada saudara terdakwa, kemudian disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan pendalaman kasus, saya akan mengajukan surat tuntutan dengan nomor registrasi perkara PDM /strip 45-2/2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Metro Lampung. Identitas terdakwa: nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, beragama Islam, kebangsaan Indonesia. Berdasarkan dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM /strip 45-2/2024 Pengadilan Negeri Metro Lampung dengan uraian dakwaan primer
melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian dakwaan subsidiar adalah melanggar pasal 338 KUHP atau 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wangian agar tidak tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari film Narcos di Netflix. Analisis yuridis yang kami lakukan yang mulia majelis hakim pada unsur pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian secara sadar merencanakan pembunuhan terhadap korban bebek dengan faktor motif iri dan ekonomi karena terlilit bayar kosan serta pinjol dan pelaku sebelumnya melakukan pembunuhan terinspirasi dari film Narcos dan telah menyimpan pisau dari sebelum mendatangi kosan korban di dalam jok motornya. Terdakwa Ayam mengeluarkan pisau dan menusuk korban, menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya korban tumbang dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian yang mulia majelis hakim, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana terpenuhi. Kemudian pasal lain, pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama penjara 15 tahun tanpa adanya perencanaan dengan mengeluarkan pisau dan menusuk korban menikam leher dan dada korban berulang kali mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian maka dikonklusikan unsur pasal 338 juga terpenuhi, namun karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut yang mulia majelis hakim. Hal-hal yang memberatkan yang mulia majelis hakim, yang pertama, perbuatan terdakwa telah menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Tindakan terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak korban dan meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa sangat keji dan di luar batas perilaku seorang manusia. Terdakwa merupakan sahabat dekat korban, sahabat karib korban, dan telah lama mengenal. Terdakwa selain melakukan pembunuhan juga mengambil barang milik korban. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa mencoba menyembunyikan jasad korban dan tidak ada rasa menyesal untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Hal-hal yang meringankan dalam kasus ini yang mulia majelis hakim, menurut pandangan kami tidak ada yang meringankan. Lalu tuntutan yang kami berikan berdasarkan uraian di atas, kami selaku jaksa penuntut umum memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Kemudian menjatuhkan pidana terdakwa Ayam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama paling lama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 buah unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, dan plastik besar spray pengawet serta wangian untuk dirampas dan dimusnahkan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini kami buat selaku jaksa penuntut umum digunakan untuk sebagaimana mestinya agar seadil-adilnya atas nama hukum yang ada di Indonesia. Bandar Lampung, 25 November 2024. Saya selaku jaksa penuntut umum M. Khairullah SH. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.